Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'dah. Sahabat MBS channel sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah selalu berbahagia. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan sedikit belajar tentang apa yang disebut dengan sabar. Seringkali kita menghadapi sesuatu yang sangat berat di kehidupan ini. Dan memang dunia atau kehidupan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada kita untuk atau sebagai ujian bagi kita. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Mulk. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian. Kalian manusia maksudnya. Siapakah di antara kalian yang paling bagus amalannya, paling pantas untuk masuk surga. Nah, kita akan sedikit menilik, sedikit mengintip apa yang disebut dengan kesabaran di zaman Nabi Muhammad SAW atau di zaman nabi-nabi sebelumnya juga. Pertama kita akan melihat dulu dari ayat-ayat Al-Quran. Sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu, ya wahai orang-orang yang beriman bersabarlah kalian. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah, wahai orang-orang yang beriman minta tolonglah dengan cara sabar dan sholat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya dan juga menyebutkan fadilah-fadilahnya. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka itu orang-orang yang sabar itu mendapat shalawat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapat rahmatnya. Mendapat doa atau sesuatu yang baik bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapat kasih sayang, rasa kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Adapun rinciannya tadi disebutkan juga dalam ayat yang saya baca tadi, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang ketika mendapatkan musibah mereka langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah Subhanahu wa taala dan kepadanya lah kita akan kembali dalam suatu musibah. Nah, Rasulullah SAW suatu kali pernah lewat di belakang seorang ibu yang kehilangan anaknya, anaknya meninggal. Jadi sang ibu ini menangis di makam anaknya. Rasulullah lewat di belakangnya, kemudian memberikan nasihat kepada sang ibu tadi, isbiri, bersabarlah kamu. Tetapi karena si ibu tadi fokus dengan kesedihannya, terlalu larut, masih larut dalam kesedihan, sehingga dia tidak menoleh, tidak melihat siapa yang bilang, tidak membalik badan, memandang siapa yang menasihatinya, tidak. Dia langsung menjawab dengan spontan. Coba kamu yang rasakan kalau kehilangan anak seperti itu. Dia langsung membantah, spontanitas. Setelah Nabi lewat, dikatakan oleh para sahabat, kamu tidak tahu siapa tadi yang menasihatimu? Siapa yang kata-katanya seperti itu? Siapa yang kamu omongi begitu? Tidak tahu siapa itu tadi. Para sahabat memberitahu, sungguh itu tadi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaget ini sang ibu. Kemudian datang kepada Nabi SAW, minta maaf, kemudian bilang, wahai Rasulullah, saya sekarang sabar. Maka Rasulullah kembali menyampaikan, as-sabaru inda sadamatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu adalah di waktu-waktu yang pertama-tama, inda sadamatil ula, dalam waktu-waktu krusial. Misalnya ketika dia mendapat musibah berupa meninggal sanak saudara, ketika meninggal itu dia bersabar. Tidak berlarut dalam kesedihan. Ya sedih memang, tapi tetap bersabar. Kemudian misalnya ada masalah dengan teman, sabar. Atau kehilangan harta kekayaan, itu dihadapi dengan sabar. Mungkin kalau orang zaman sekarang atau orang yang tidak memiliki ilmu tentang sabar, susah memang. Sabar itu memang butuh ilmu. Sebagaimana Nabiullah Musa alaihissalam ketika berkumpul dengan Nabiullah Khidir. Dinasihati, kalau kamu nggak punya ilmunya nggak akan bisa sabar. Gitu. Nah, sekarang kita tinggal memanage hati kita, memanage jiwa kita untuk berlatih bersabar. Sabar itu berat, pahit. Memang kalau dari segi bahasanya, sabar itu bahasa Arabnya sabar.
aslinya adalah siber. Siber itu adalah buah yang sangat pahit yang dipakai oleh masyarakat Arab untuk mengobati suatu penyakit. Kalau ada orang kena penyakit kemudian minum buah siber tadi, bisa sembuh. Kalau anda minum, ya berkelanjutan. Begitu juga kita dapat musibah, mau bersabar, maka kita terobati. Ketika tidak bersabar, ya sudah, kita akan berkelanjutan dalam kesedihan, keterpurukan. Sekarang kita sudah tahu apa itu sabar, kapan itu sabar. Nah, Rasulullah SAW menjelaskan juga bahwa sabar itu ada 3. Sabar itu ada 3 tempat. Walaupun ulama ada yang memperinci lagi menjadi 9. Tapi pada intinya ada 3. Sabar ketika menjalani ketaatan. Ketika mentaati Allah SWT pasti akan mendapatkan banyak rintangan, butuh effort yang besar dan sebagainya. Kemudian yang kedua, sabar ketika mendapat musibah. Nah, musibah menyebabkan pasti kita pasti berat sekali untuk bersabar. Pasti maunya kita melampiaskan dengan sesuatu apa dan sebagainya. Tapi ketika kita mau bersabar, maka Allah SWT menjanjikan sesuatu yang lebih besar. Yang ketiga adalah sabar dari kemaksiatan. Banyak sekali godaan untuk bermaksiat, akan kita bisa bertahan dan bersabar dalam ketaatan. Nah, itu sangat membutuhkan kesabaran. Banyak penjelasan tentang sabar, penjabaran tentang sabar ini. Bagaimana kita menerima segala sesuatu dengan lapang dada. Mungkin terkadang musibah itu karena diri kita sendiri, karena orang lain, dan lain sebagainya. Rasulullah SAW secara pribadi musibah beliau itu sangat banyak. Di meninggal anaknya, anak laki-lakinya beliau meninggal semua, 3 anak laki-laki meninggal semua. Kemudian ada diceraikan istrinya, diusir dari tempat tinggalnya dan lain sebagainya. Itu maka kita umatnya lebih pantas untuk bersabar. Mungkin sekian pelajaran yang kita pelajari kali ini. Semoga bisa kita ambil manfaatnya dan kita laksanakan di keseharian kita. Qul qul ya astaghfirullah li wa lakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.